3, 2, 1. Baik lagi bersama gue Rivaldi Andriana. Kali ini kita dengan nuansa yang berbeda dan perdana juga nih. Gue punya tema usulan dari Spasio dan CO nya. Gue punya tema hidup lu konten gue. Jadi hidup lu konten gue ini, jadi dimana cerita kehidupan lu itu konten buat gue. Betul Jack? Betul. Jadi hari ini gue mengundang salah satu orang yang di Waje. Dia yang punya banyak cerita lah di kehidupannya, mulai dari cerita kelam sampai cerita bahagia. Pokoknya buat pembelajaran buat kita semua nih Jack. Langsung aja panggil, Del, masuk. Alhamdulillah besok. Gimana hari ini? Kerja aman? Oh ya, libur ya? Masuk lagi lah. Masuk ya? Mari ke Raman. Ya, jadi gue undang perdana nih lu nih. Iya. Buat jadi konten kita yang baru. Hidup lu, konten gua. Emang gak ada menarik pak. Kan lu cerita gua, jadi langsung aja nih gue mau nanya-nanya. Mulai dari kan waktu itu lu pernah cerita, gue sedikit salut sih, sedikit pengen belajar dari tentang kehidupan yang dimana lu bersikap cuek. Kok cuek bikin salut. Itu yang gue bikin salut karena gue nggak bisa kayak lu. Jadi kayak waktu itu kan lu pernah cerita dimana ada cewek yang ngedeketin, ini nggak apa-apa nih ya cerita nih ya. Nggak apa-apa dah. Udah terlanjur. Waktu gue sebelum gue terusin, gak apa-apa nih, ini suruh sewa nih gue nih. Ya, dia ya. Nggak apa-apa. Usahain. Gak apa-apa kan? Iya dah nggak apa-apa. Jadi kan waktu itu lu cerita dimana ada cewek yang nembak lu, tapi lu bersikap seakan-akan lu menyepelekan dia, jadi lu nyanyain dia. Gimana sih itu awal mulanya? Lebih tepatnya bukan nyanyain ya ataupun diparain ya. Enggak, gue nggak ada ke situ. Cuman lagi tuh posnya itu kan apa sih ya, gue tuh pernah ngerasa dimana gue tuh ada di fase yang udah malas sama cinta, udah malas sama hal-hal yang berbau kayak gitu. Jadi gue ini kan tukang parkir di sebuah apotek. Sampingan ya? Iya, sampingan. Dulu pernah ada orang yang gue temui di tahun 2019. Lama juga ya? Dia pegawai apotek itu. Gue awalnya nggak pernah ada pikiran dia suka gue, nggak pernah ada. Karena emang gue dulu bilang nggak terlalu peduli dengan hal-hal kayak gitu kan. Gak mau tahu juga. Iya. Nah suatu ketika dia ya gimana sih cara kayak mulai caper lah, kayak ngechat, minta nomor WhatsApp. Dia duluan? Iya. Nah gue sebagai kan gue numpang parkir kan, numpang parkir lah, mungkin gue kasih dong. Mungkin tapi dia ada butuh buat nuker duit, gue kasih. Setelah gue kasih itu, dia komen-komen lah sama gue, basa-basi. Sampai berakhirnya di chat. Nah gue jalanin lah, menurut gue berteman apa salahnya sih? Iya, berteman apa salahnya? Tanpa gue tahu ternyata tuh dari chatnya dia tuh nyimpan rasa ke gue. Lu tahu dia nyimpan rasa itu dari mana? Sikapnya dia kah? Dari sikap dia tuh kayak lebih ngasih effort ke gue gitu, kayak bener-bener care buat gitu ke gue. Cuman yang emang gue tolol. Emang gue tolol, gue tuh kayak nggak ngasih feedback yang baik ke dia. Gitu, karena emang gitu posisi gue tuh pernah ngalamin namanya tuh, gue pernah deket banget sama orang. Sampai satu ketika gue ada konflik di bla bla bla, itu gue mau sekedar deket friendzone.
bla 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 bla. Nah sampai suatu ketika gue konflik dan secepat itu loh dia dapat cowok baru. Dapat cowok baru kayak oh ya udah kata gue. Nah habis dari situ tuh gue tuh udah kayak malas banget ya kenal cinta gitu. Nah akhirnya dan tiba-tiba ini kita masuk ke cewek apotek ini ya. Tiba-tiba dia bilang, Kak, gue tuh sayang sama lu, gue tuh cinta. Sebelum itu gue boleh tau gak sih namanya? Ya gue gak mau nyebut namanya sih. Inisialnya aja, inisial itu R. Oke, gue dong. Nah cuman emang posisi gue tuh apa ya, bener-bener nyari ribu alasan biar gimana tuh dia tuh ilfil sama gue, malah pengennya gitu. Karena gue dalam satu situ gue tuh gak mau nyakitin, cuman gue gak mungkin bisa nolak perasaan dia gitu kan ya. Karena gue selalu bilang udah temenan aja sampai pada dia tuh gimana ya, dia tuh ngelakuin apa aja buat gue biar gue tuh ada rasa ke dia. Cuman gue selalu bilang gue gak bisa maksain ini perasaan, kita memang lebih itu berteman aja. Sampai suatu ketika nih gue tuh bener-bener dingin banget, bener-bener dingin. Dia nanya lagi apa, gue cuma balas sesingkat mungkin, bener-bener singkat gue balasnya. Cuman gue emang dingin, cuma kalau misalnya dia bilang, Kak gue mau kesini anterin ya, iya gue anterin. Kak gue mau makan ini, temenin ya, iya gue temenin. Gue temenin terus. Dia tuh selalu ngasih gue barang. Kalau gue selalu bilang jangan pernah ngasih gue barang, walaupun lu bilangnya ikhlas, tapi gue tahu pasti ada sebuah maksud dari apa yang lu kasih. Enggak kak, gue ngasih lu ikhlas. Udah, gue udah nolak itu gue udah tolak batu, cuman dia terpaksa ya gue terima dong harganya. Sampai pernah tuh konflik itu dia tuh udah kayak kelewatan buat gue, maksudnya ngejarnya itu loh. Dan satu sisi itu benar-benar kayak udah ngejar gue tuh udah benar-benar ngejar banget. Cuman guanya masih tetap dingin, itu kesalahan gue. Sampai dia tuh pernah bilang ke gue, lu terlalu dingin, lu tuh kayak gak punya perasaan. Cuman ya beda kayak gue bilang gitu, ya ini soal perasaan, gue gak mungkin bisa maksain perasaan gue ke lu gitu kan. Tapi pada waktu itu lu sama dia ada gak sih ngerasa nyaman gitu? Kalau nyaman sih ya namanya kita berteman dan kita kan pasti ada rasa nyaman, cuman kayak nyaman sebagai teman. Iya nyaman gitu dong, gak lebih, cuman ya jadinya beda. Nah sampai gitu dia pernah bilang sama gue kayak mungkin dia udah nyerah kan. Nyerah pokoknya di tahun akhir 2021. Jadi gue itu deket tuh udah hampir 2 tahunan, 2021. Di akhir 2021 itu emang dia tuh pernah bilang sama gue, Kak, gue punya penyakit gitu. Usus gue udah luka. Gue bilang ke dia, ya udah lu jangan makan pedas lagi. Lu salah lu. Jadi dia tuh awal kenapa usus dia luka itu, dia tuh pernah makan mie, tahu mie daerah mana? Yang kalau saya tuh makan tambah 50 cabai. Nah, dia emang pecinta pedas, pecinta pedas. Cuman abis itu gue bilang gitu, jangan makan pedas lagi. Dia nurut, cuman posisinya dia tuh masih ngarepin gue punya rasa sama dia. Jadi tuh perhatian gue tuh dia mikirnya gue ada rasa sama dia, padahal cuma karena gue kan peduli sama sebagainya. Jadi gue nggak tuh ada dia doang. Mungkin itu cara terakhir dia, kayak dia ngasih tahu kalau dia punya penyakit, jadi bahkan dia sudah itu kasihan sama dia mungkin. Sampai suatu ketika di akhir tahun 2021 itu gue nggak tahu November atau Desember itu gue sempat kontak sama dia. Itu dia ngechat, habis dia cerita itu. Iya, habis itu dia ngechat gue, dia bilang, Kak doain gue ya. Dan lu tau nggak kalau lagu tuh gimana? Gue cuma jawab amin. Gue cuma jawab amin tanpa gue nanya doa buat apa, emang lu mau kemana? Lu nggak nanya gitu, gue amin dan dirit doang sama dia, lost kontak, bener-bener lost kontak sama dia selama sampai sekarang Mbak itu kan. Jadi gini,
itu gue pas lagi bulan puasa kalau nggak salah, puasa itu April ya, tahun 2021. 2022. Oh ya. April ya, April. Gue ngimpin dia tuh tumben-tumbenan. Gue yang nggak selama kenalan dia, gue nggak pernah ngimpin dia, tapi pas itu gue ngimpin dia. Gue mikir kok ada apa ini. Seketika gue nyari kabar tentang dia, Bang. Ya. Langsung kepikiran, dari kabar kepikiran tuh gue kepikiran. Gue chat dia di WhatsApp. Terakhir terlihatnya itu bulan Maret Tahun 2022, terakhirnya bulan Maret tahun 2022. sebelum puasa berarti. Iya. Nah, checklist satu lah. Gue lihat IG-nya dia, udah nggak ada update terbaru. Ya. Terus gue sama, itu makin ini ada apa sih gitu kan ya. Penasaran dong. Iya. Sampai satu ketika gue ingat ternyata si R ini dia pernah ngechat gue pakai nomor temannya, dan gue save Ya. dengan nama ini TR, teman si R gitu. Ya. TR teman si R. Gue chat tuh, Pi, Assalamualaikum, ini sini bukan, kayak gitu kan. Dia jawab Ini tuh nunjukin ke gambar temannya. Jadi gue tuh nanya nama dia, cuman gue gak mau nyebut namanya. Oh iya ini gue, emang ini siapa? Gue bilang ini gue Adul. Oh lu Dul, ada apa emang? Enggak, gue mau nanya dong sama lu ada kabar masih tentang si R? Terus dia ngomong gini, emang lu gak tahu ya? Gak tahu apa? Seriusan lu gak tahu? Dia jawab gitu tuh, Mas penasaran. Nah, seriusan emang ada apa sebenarnya? Kayak gitu. Si R itu udah gak ada. Si R itu udah gak ada. Lu jangan bercanda, begitu kan? Lu jangan bercanda. Dia masih muda gitu. Gue gak bercanda. Dia ngirim lah screenshotan di mana dia nge-share di grupnya dia, ngasih tahu kalau R itu udah nggak ada, udah meninggal. Ya, itu udah meninggal. Terus gue tanya, kapan meninggalnya? Dan dia bilang tanggal 25 Februari 2022. Itu gue sempat nyesek juga, karena Nyesel kan? Nyesek juga, cuma kalau nyesel sih ya nyesel lah, kesal sama diri gue sendiri. Bego, kenapa dia bego gitu kan? Terus gue nanya makamnya di mana, itu gue bener-bener ngechat dia tuh, gue nanya makamnya di mana, kasih tau gue makamnya di mana. Gue banyak salah sama dia. Gue udah banyak salah sama dia. Gue nggak tahu tuh. Terakhir gue datang ke pengajiannya, dan kalau nggak salah saudaranya dia tuh bilang kalau dia di makamnya tuh di Karawang. Tapi gue nggak tahu di mana Sampai sekarang lu belum tahu. Sampai sekarang nggak tahu ya. Gue kalau misalkan tahu dia umurnya nggak panjang, mungkin saat itu gue bakal buka hati buat dia. Mungkin mencoba nggak respect dia. Ya. Terus abis itu gue mikir lagi, kalau di saat gue buka hati sama dia dan ternyata umur dia tetap nggak panjang, gue bakal ngerasa lebih nyesek lagi. Betul. Itulah kesalahan gue yang bener-bener salah banget, yang gue bener-bener nyepelein orang-orang yang bener tulus sama gue, orang-orang yang bener cinta banget sama gue. Sampai temennya tuh dia bilang, lu tau gak sih Dul, kalau lu tuh cinta terakhir dia. Abis itu gue bener-bener nyesek banget, asli gue nyesek banget kayak gitu. Ada ya, maksudnya cewek yang sampai bener-bener tulus sama cowok yang ingin kayak gue bingung kenapa cewek bisa, padahal banyak di luar sana yang mungkin ada yang suka sama dia, ada yang nyaman sama dia, ya maybe lah, tapi kenapa dia lebih fokus ke lu, padahal ibaratkan itu dia buang-buang waktu. Dia pernah mencoba kayak gitu, dengan tujuan manas-manas itu, cuman gue terlalu dingin dan gue gak peduli dengan hal itu gitu. Makanya gue bener-bener nyesal banget kenapa gue bisa nyanyiin orang tadi kayak gitu deh. Pokoknya nyesek banget, cuman ya baik lagi, ini udah takdir ya. Gue gak mungkin bisa menanginnya lagi kan. Sekarang intinya doain aja, semoga dia diterima di sisinya. Gue selalu berdoa tadi ya, setiap ini doa aja biar gimana pun, biar lu punya salah sama dia, lu nyanyiin dia, tapi balik lagi mungkin emang iya benar takdir, kan nggak ada yang tahu takdir itu gimana. Dan budaya gue tuh, gue sampai sekarang tuh gue takut buat datang ke rumahnya dia. Kenapa?
ya takut aja, atau takut aja rasa takut ya, seakan-akan kayak sih gara-gara gue lo udah begini. Tapi keluarganya kenal lu nggak? Kena, karena kan emang suka antar jemput kayak gitu deh. Coba mendingan ini lu silaturahmi. Ya, gitu, nah. Kalau bisa lu cari tahu kuburannya, jadi datengin, doain gitu. Siapa tahu ya ini buat pembelajaran juga nih, buat orang termasuk gua ya. Jadi jangan mandang orang sebelah mata sebenarnya. Mana ya? Sebelah mata sebenarnya ya susah pak kalau Ya. sama kata perasaan tuh nggak mungkin bisa buat maksain kayak gitu. Jadi jangan apa ya, bahasanya gimana sih, jangan apa ya, jangan lu cobalah lu ubah. Emang bagus sih cuek sama, tapi jangan terlalu cuek, jangan terlalu dingin. Tapi gue suka sifat yang kayak lu itu, lu yang cuek, lu yang gak peduli dalam hal apapun itu. Nggak ada yang bagus sih sempat gue kalau bisa bikin orang meninggal. Ya, iya sih. Itu sangat disayangkan itu. Padahal ada ya, biasanya kan apa jangan lu terbalik, lu yang ceweknya dia yang cowoknya. Biasanya kan cowok gitu. Kayak gitu. Mungkin yang bisa gua ambil dari pelajaran lu itu sih, jangan nyanyiin orang yang ada. Maksud gue yang ada, yang benar-benar dia peduli sama lu. Jangan lu terlalu fokus sama diri lu. Jadi intinya sih gue cuma ngasih saran doang. Jangan pernah nyanyiin orang yang benar-benar ada buat lu. Betul. Jangan pernah lu sia-siain orang yang benar-benar tulus sama lu, Ya, benar-benar betul. cinta sama lu. Karena penyesalan itu selalu datang di belakangan. Iya. Kalau awal pendaftaran. Jangan sampai yang selalu ada menjadi yang pernah ada. Setuju. Nyesek rasanya. Ya, betul. Tapi sampai sekarang lu masih kepikiran lu ya? Masih. Ya, jadi sekarang doain aja yang terbaik lah. Semoga ya buat diri lu juga doa lah biar cepet-cepet nikah sih. Amin paling gede, amin, Amin dong. amin, Ya amin kan? paling gede. Biar kita bisa makan daging bareng. Boleh nanya nggak? Apa tuh? Kalau ada orangnya lo mau ngomong apaan? Nah, Kalau ada orang ya. kalau orang yang masih hidup nih, Ya, Baik, lebih tepatnya dia lagi ngeliat lo sekarang Iya. di atas sana. Untuk lu, orang yang benar-benar cinta sama gue, orang yang pernah gue sia-siain rasanya, gue bener-bener minta maaf sama lo. Intinya ini pelajaran juga buat gue. Mungkin suatu saat kalau misalkan gue mendapatkan orang seperti itu lagi, gue yakin gue gak bakal gue sia-siain. Intinya gue minta maaf sama lo. Lu tuh orang baik, bener-bener baik. Mungkin orang paling baik yang pernah gue kenal. Nah, intinya semoga lu tenang di sana. amin. Maafin gue. Amin. Maafin gue yang udah pernah nyakitin lu, nyakitin perasaan lu, nyakitin fisik lu, atau nyakitin hal-hal batin lu itu. Semoga lu bisa maafin gue di sana. Gue selalu doain lu biar lu coba sisinya. Gitu ya sih. Oke, berarti pelajaran yang bisa diambil udah cukup bagi gua. Semoga buat orang-orang di luar sana ya, yang kalau emang ada pengalaman yang kayak Adul ini, share aja ke kita, nggak apa-apa ya. Kalau atau ada apa ya, cerita kehidupan kalian yang mungkin kalian masih terpendam gitu, masih kurang ada yang ngeganjel, kalau kalian pengen cerita bisa hubungin kita aja, nggak apa-apa, kita welcome kok. Makanya udah cukup lah, gue udah jelas. Terima kasih, pembelajarannya tuh udah sangat apa ya, benar-benar nyentuh sih, benar-benar aduh kenal banget, jerok. Thank you dulu, semoga sukses ya. Ya, oke. Sekian dari gua, Rivaldi dan Adul. Jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe, dan like video-video kita. Kalau perlu share.
Kalau ada kritik silahkan komen, gak apa, kita welcome terima kritikan. Sama satu lagi, Apa? terima kasih udah hadir di hidupku. Jerok. Jerok. Oke, sekian dari gua. Assalamualaikum.